warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Fadila Salsabila. NIM saya F2B023033. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan SNP di sekolah-sekolahan, perbandingan antara teori dan praktek di sekolah, dan persoalan manajemen yang terjadi. Jadi, SNP itu singkatan dari Standar Nasional Pendidikan, yaitu seperangkat standar atau kriteria minimal yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini. Nah, SNP sendiri disusun oleh pemerintah sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan di seluruh Indonesia itu memiliki kualitas yang merata dan juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama, menjamin mutu pendidikan. Dengan adanya standar ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu memberikan kepastian hukum. SNP menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan dan digunakan untuk menilai kinerja satuan pendidikan. Yang nomor 3 yaitu meningkatkan daya saing. Dengan standar yang jelas, institusi pendidikan dapat meningkatkan kualitasnya sehingga mampu untuk bisa bersaing di tingkat nasional maupun di internasional. Yang nomor 4 yaitu mewujudkan pemerataan pendidikan. Standar ini menjamin bahwa semua peserta didik di Indonesia mendapatkan layanan pendidikan yang setara, baik itu di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Dalam sistem pendidikan Indonesia, SNP berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan supaya dapat berjalan dengan baik dan juga berkualitas. Di antara standar yang ada, saya akan menjelaskan 5 standar. Yang pertama yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah ketentuan yang mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen dalam menilai hasil belajar peserta didik secara objektif, valid, akuntabel, dan transparan. Standar ini tentu memiliki tujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa berdasarkan kurikulum yang telah berlaku. Untuk teknik penilaian sendiri itu ada penilaian formatif, yaitu dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Lalu ada penilaian sumatif, dilakukan setelah penyelesaian suatu materi atau satuan pendidikan untuk menentukan pencapaian kompetensi, seperti kayak misalnya ulangan harian, ulangan tengah semester, ataupun ulangan akhir semester. Lalu ada penilaian otentik, yaitu mengukur kompetensi dalam situasi nyata melalui proyek, eksperimen, atau tugas lainnya. Lalu pihak yang melakukan penilaian itu ada pendidik. Pendidik tugasnya adalah untuk menilai hasil belajar harian, proyek, dan juga tugas dari peserta didik. Lalu ada satuan pendidikan yang bertujuan untuk menyelenggarakan ujian sekolah atau kalau madrasah ya ujian madrasah. Lalu pemerintah atau pemerintah daerah itu menyelenggarakan asesmen nasional seperti asesmen kompetensi minimum. Yang kedua yaitu standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan adalah kriteria minimal yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Untuk apa? Untuk menjamin mutu hasil belajar peserta didik tersebut. Standar ini mengatur bagaimana proses pembelajaran itu harus berlangsung agar efektif, interaktif, dan juga menyenangkan. Untuk perencanaan pembelajaran sendiri tuh ada misal penyusunan silabus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Lalu ada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau mungkin bisa disebut modul ajar. Lalu ada juga penentuan metode dan media pembelajaran yang sesuai. Misalnya metode project based learning dan misalnya media pembelajarannya seperti menggunakan teknologi yang ada. Terus mungkin atau kalau mau melakukan proyek-proyek seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada standar isi. Standar isi adalah standar yang mengatur ruang lingkup materi dan kompetensi yang harus dipelajari oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang. Untuk komponennya tuh yang pertama ada kerangka kurikulum, yaitu membuat kompetensi inti dan kompetensi dasar pada setiap jenjang pendidikan. Terus menyesuaikan juga dengan kebutuhan
abad 21 termasuk kecakapan digital dan literasi global. Untuk muatan pembelajarannya tuh biasanya ada mata pelajaran wajib, yaitu biasanya ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PPKN, dan lain-lain. Untuk muatan lokal yaitu yang menyesuaikan sama daerah tersebut. Misalnya di Jawa Timur atau Jawa Tengah ada bahasa Jawa, kalau di daerah Jawa Barat mungkin bahasa Sunda, seperti itu. Lalu yang keempat ada standar sarana dan prasarana. Nah, standar sarana dan prasarana adalah ketentuan minimal mengenai fasilitas yang harus tersedia di setiap satuan pendidikan. Untuk apa? Untuk menunjang pembelajaran yang efektif. Satu, misal sarana pendidikan ya, misalnya ruang kelas yang memadai dengan pencahayaannya dan ventilasinya yang baik, ada jendelanya, lalu juga ada peralatan belajar seperti misal kursi, meja, papan tulis yang layak, bahkan kalau bisa ada proyektor. Lalu ada juga buku pelajaran dan sumber belajar lainnya untuk mereka tidak hanya belajar di sekolah dan tidak hanya dari guru, tetapi juga mereka bisa belajar di rumah menggunakan buku tersebut. Lalu ada akses teknologi informasi, karena kan mengikuti perkembangan zaman yang sekarang, seperti misalnya ada komputer, terus ada wifi atau internet. Yang kedua yaitu prasarana pendidikan, itu kayak misal gedung sekolah yang layak dan memenuhi standar keselamatan, kayak misal kalau misal dalam suatu ruangan kelas itu udah ada atap yang bocor atau yang jebol, itu harus segera diperbaiki karena itu sudah karena itu membahayakan juga untuk siswanya dan tidak layak. Lalu ada juga laboratorium IPA, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Untuk apa? Untuk mendukung pembelajaran berbasis eksperimen. Biasanya itu di tingkat SMA, SMP, biasanya ada, SD juga biasanya ada laboratorium komputer sih. Lalu ada perpustakaan. Nah, perpustakaan itu nanti diisi dengan berbagai koleksi buku yang memadai. Lalu ada juga lapangan olahraga dan ruang seni untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan meningkatkan minat bakat dari para peserta didik tersebut. Lalu fasilitas sanitasi yang memadai seperti toilet yang bersih, terus mungkin biasanya ada tempat cuci tangan di depan setiap kelas, seperti itu. Lalu yang kelima yaitu standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan adalah aturan mengenai tata kelola satuan pendidikan agar berjalan secara efektif, efisien, dan juga bertanggung jawab. Nah, misal perencanaannya itu seperti penyusunan visi misi dan tujuan sekolah, lalu penyusunan rencana kerja sekolah, RKS, dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Lalu pelaksanaannya itu manajemen berbasis sekolah, MBS, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Lalu ada pemberdayaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara profesional. Nah, selanjutnya itu ada perbandingan nih antara teori dan praktik di sekolah. Yang pertama dari standar isi, teorinya kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan daerah. Nah, prakteknya banyak sekolah yang ternyata kesulitan untuk menerapkan kurikulum merdeka karena kurangnya pelatihan. Lalu standar proses, teorinya pembelajaran harus interaktif, kreatif, dan inovatif. Tapi praktik di sekolah itu pembelajaran masih banyak yang berpusat pada guru, terutama di daerah terpencil. Mungkin mereka karena keterbatasan dana tidak bisa memanggil guru luar yang memang terampil di bidangnya, seperti itu. Lalu ada standar penilaian, yaitu teorinya penilaian harus objektif, valid, dan komprehensif. Tapi pada nyatanya, penilaian sering hanya fokus pada ujian tanpa mempertimbangkan proyek ataupun portofolio. Lalu ada standar sarana dan prasarana, teorinya sekolah harus memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai, tapi ternyata masih banyak sekali sekolah yang kekurangan laboratorium, perpustakaan, dan juga akses internet nih, terutama di daerah desa-desa terpencil. Lalu ada standar pengelolaan. Teorinya sekolah harus dikelola secara transparan dan akuntabel, tapi kenyataannya masih ada yang ternyata kepala sekolah yang kurang memahami manajemen berbasis sekolah. Lalu persoalan manajemen dalam pelaksanaan SNP di sekolah.
Meskipun SNP sudah ditetapkan sebagai pedoman utama dalam pendidikan, masih banyak nih tantangan dalam implementasinya. Yang pertama yaitu ada keterbatasan sumber daya manusia. Banyak guru yang ternyata belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait metode pembelajaran inovatif. Kekurangan tenaga pendidik di daerah terpencil juga menyebabkan beban kerja tinggi bagi para guru yang mereka melakukan pekerjaan double-double seperti itu. Lalu ada juga keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, tidak semua sekolah memiliki infrastruktur yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Fasilitas laboratorium dan perpustakaan juga masih minim di beberapa sekolah, baik itu negeri maupun di swasta. Lalu ada manajemen pengelolaan sekolah yang kurang efektif. Ya seperti yang saya bilang tadi, tidak semua kepala sekolah memahami prinsip manajemen berbasis sekolah. Kurangnya juga partisipasi masyarakat dan komite sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan. Lalu ada permasalahan dalam pengelolaan dana pendidikan, misal penyaluran dana BOS yang sering mengalami keterlambatan atau kurang tepat sasarannya. Lalu ada kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di kota umumnya itu lebih cepat mengadopsi teknologi dibandingkan sekolah di daerah yang terpencil. Karena mungkin di daerah terpencil itu sulit untuk mengakses internet ya. Lalu akses ke guru berkualitas dan materi pembelajarannya yang memadai juga masih menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah di daerah pelosok. Nah, kesimpulannya adalah pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Meskipun secara teori SNP sudah dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya fasilitas, serta persoalan mengenai manajemen sekolah. Untuk meningkatkan efektivitas SNP, perlu ada banyak upaya dari berbagai pihak. Mungkin yang pertama seperti pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk bisa meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar. Lalu yang kedua, peningkatan fasilitas sekolah terutama di daerah terpencil itu sepertinya memang masih banyak ya. Jadi memang harus mendapatkan perhatian juga yang lebih dari pemerintah. Lalu yang ketiga, ada peningkatan tata kelola sekolah agar lebih transparan dan juga akuntabel. Lalu yang keempat, yaitu mengoptimalisasikan pengelolaan dana dalam pendidikan agar lebih tepat sasaran dan juga merata pembagiannya. Nah, mungkin dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, mutu pendidikan di Indonesia ini dapat terus berkembang dan lebih merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpelosok sekalipun. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang menyakiti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.